Kenalkan, nama saya Revo Fitriana Putri Sonya dengan NPM akhir 099. Perkenalkan, nama saya Nafi Sulistiani, NPM saya 2301301010108. Perkenalkan, nama saya Della Alia Puspita dengan NPM akhir 162. Saya Tarifa Farafadia dengan NPM 23013010163. Perkenalkan, nama saya Baginda Ulil Albab, NPM 167. Perkenalkan, nama saya Azalia Syarifah Kamil, NPM 2301301010183. Nama saya Fionita Trikus Maulandari dengan nomor NPM 23013010192. Pengenalan tujuan dan rencana. Tujuan merupakan kondisi di masa depan yang diinginkan oleh perusahaan. Sementara, rencana adalah cetak biru yang menentukan cara mencapainya dengan alokasi sumber daya dan tindakan saat ini. Setiap tujuan menetapkan sasaran di masa depan, dan rencana menetapkan sarana yang digunakan saat ini. Perencanaan adalah tindakan untuk menetapkan tujuan perusahaan melalui konsep ini. Tingkatan tujuan dan rencana. Proses perencanaan dimulai dengan misi formal yang menjadi dasar bagi tujuan dan rencana strategis perusahaan. Manajer puncak dengan tanggung jawab utama efisiensi dan efektivitas menetapkan tujuan dan rencana strategis. Manajer menengah seperti kepala divisi merinci rencana taktis yang memfokuskan langkah-langkah kritis sesuai rencana strategis perusahaan. Rencana operasional dikembangkan oleh manajer lini depan dan supervisor, mengidentifikasi prosedur dan proses khusus di tingkat departemen atau pegawai. Ini tidak hanya membantu mencapai tujuan taktis dan strategis, tetapi juga mendukung integrasi efektif antar tingkatan perusahaan. Keseluruhan, perencanaan di satu tingkat berkontribusi secara sinergis untuk memastikan pencapaian visi di perusahaan secara komprehensif. Manfaat tujuan dan rencana. Tujuan dan rencana memiliki manfaat yang signifikan dalam lingkungan bisnis yang penuh ketidakpastian dan kompleksitas saat ini. Berfokus pada aspek kinerja keuangan dan operasional. Tujuan dan rencana yang eksplisit di setiap tingkatan perusahaan memberikan sejumlah manfaat terperinci. Seperti 1. Legitimasi. Memberikan legitimasi bagi pihak eksternal seperti investor, pelanggan, pemasok, dan masyarakat lokal. Misi yang kuat juga membangun persepsi positif terhadap perusahaan, mendorong keterlibatan dan komitmen pegawai. 2. Sumber motivasi dan komitmen. Tujuan dan rencana mengurangi ketidakpastian, memberikan fokus pada pencapaian yang harus dilakukan, meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai dengan menyediakan panduan tentang apa yang perlu dicapai. 3. Alokasi sumber daya. Membantu manajer dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya, termasuk pegawai, modal, dan peralatan. Contohnya, menetapkan tujuan untuk keuntungan dari sumber daya terbarukan, memandu keputusan terkait bahan baku dan pasokan. 4. Panduan tindakan. Menetapkan arahan dengan fokus pada target tertentu, mengarahkan upaya pegawai untuk mencapai sasaran kritis. Contohnya, Gitar Center yang memberikan tujuan harian kepada tim penjualan untuk mencapai target tertentu, memotivasi kerjasama tim. 5. Dasar pengambilan keputusan. Menyediakan landasan bagi manajer untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan hasil yang diinginkan. Memastikan kebijakan internal, peran, kinerja, struktur, produk, dan pengeluaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 6. Standar kinerja. Berfungsi sebagai kinerja dan standar penilaian perusahaan. Jika tujuan pertumbuhan sebesar 15% ditetapkan, mencapai pertumbuhan 17% menandakan keunggulannya dalam pencapaian standar yang telah ditetapkan. Proses perencanaan perusahaan. Perencanaan merupakan bagian paling awal dalam suatu proses kegiatan. Proses perencanaan perusahaan dilakukan melalui 5 langkah, yaitu 1. Membuat rencana. Langkah pertama yang harus dilakukan seorang manajer membuat rencana perusahaan keseluruhan dengan menentukan visi misi perusahaan dan menetapkan tujuan strategis perusahaan dengan jelas. Yang kedua, menerjemahkan rencana. Manajer menerjemahkan rencana tersebut menjadi tindakan yang mencakup mendefinisikan rencana dan sasaran teknis, memetakan strategi, membuat rencana kontingen dan skenario, dan membentuk tim intelijen. Yang ketiga, merencanakan operasi. Para manajer menjabarkan faktor-faktor operasional yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Ini mengharuskan mereka untuk membuat tujuan dan rencana operasional, memilih ukuran dan target, serta menetapkan tujuan abadi dan perencanaan krisis yang diperlukan. Yang keempat, melaksanakan rencana. Rencana yang telah dibuat dilaksanakan menggunakan manajemen bersasaran,
Panel instrumen kinerja menggunakan rencana sekali pakai dan tanggung jawab terdesentralisasi. Yang kelima, memonitor dan mempelajari. Para manajer secara rutin mengevaluasi rencana dan kegiatan operasi untuk belajar dari hasil yang telah dicapai serta mengubahnya jika diperlukan. Tujuan perusahaan. Menetapkan tujuan diawali oleh para manajer puncak. Keseluruhan proses perencanaan dimulai dengan menetapkan misi dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Misi perusahaan. Misi yang berarti dasar keberadaan perusahaan berada di puncak hierarki tujuan. Misi menjabarkan nilai-nilai, cita-cita, dan dasar keberadaan perusahaan. Misi yang ditetapkan dengan jelas merupakan dasar dari penetapan tujuan dan rencana ke depan. Pernyataan misi, mission statement formal adalah gambaran umum tujuan yang membedakan suatu perusahaan dari perusahaan lain yang sejenisnya. Isi pernyataan misi biasanya berfokus pada pasar dan pelanggan, serta menyebutkan upaya yang dikehendaki. Beberapa pernyataan misi menggambarkan karakteristik perusahaan seperti nilai-nilai perusahaan, kualitas produk, lokasi perusahaan, dan sikap terhadap pegawai. Dan rencana. Tujuan strategis disebut juga sasaran formal adalah pernyataan umum tentang masa depan yang ingin dicapai perusahaan. Sasaran ini berlaku untuk seluruh perusahaan, bukan untuk departemen atau divisi tertentu. Rencana strategis adalah rencana yang mendefinisikan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan alokasi sumber daya perusahaan, modal, personel, ruang, dan fasilitas. Perencanaan strategis biasanya bersifat jangka panjang dan dapat menentukan kegiatan perusahaan untuk 2 hingga 5 tahun ke depan. Tujuan dari rencana strategis adalah untuk mewujudkan tujuan perusahaan dalam jangka waktu yang tertentu. CEO Borders tahu bahwa mencapai tujuannya tidak akan semudah membalikkan tangan. Namun, ia melihat ini sebagai peluang terbaik untuk memperkuat kehadiran Borders di bidang penjualan buku. Ia percaya bahwa tujuan dan rencana strategis baru akan merevitalisasi perusahaan, memberikan lebih banyak manfaat kepada Borders sendiri, bagi pelanggannya, dan bekerja sama dengan perusahaan untuk melaksanakan proyek-proyek yang inovatif. Langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan taktis, yaitu hasil yang dicapai oleh kegiatan utama dan departemen perusahaan. Tujuan operasionalnya jelas dan terukur. Contoh, sasaran kinerja adalah memproses 150 permintaan penjualan setiap minggu, mencapai 50% pengiriman tepat waktu, dan mengurangi lembur sebesar 10% bulan depan, dan dapat menyelenggarakan 2 kredit akuntansi baru secara online. Rencana operasional ini dibuat tingkat bawah perusahaan untuk menentukan langkah dan kegiatan untuk mencapai tujuan operasional dan mendukung rencana taktis. Tujuan dinyatakan secara kuantitatif dan rencana departemen menjelaskan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Kemudian menyelaraskan tujuan dan peta strategi. Tujuan bisnis yang dirancang secara efektif selaras, artinya tujuan-tujuan tersebut konsisten dan saling mendukung sehingga tujuan yang dicapai pada tingkat yang lebih rendah memungkinkan tercapainya tujuan pada tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, kinerja suatu perusahaan berasal dari sejauh mana unsur-unsur yang saling bergantung tersebut bekerja sama harmonis, sehingga individu, tim, departemen, dan sebagainya bekerja sama harmonis untuk mencapai tujuan tertentu yang pada akhirnya membantu perusahaan mencapai kinerja tinggi dan memenuhi misinya. Nah, metode yang semakin populer untuk menyelaraskan tujuan adalah dengan membuat peta strategi. Nah, peta strategi sendiri adalah representasi visual dari faktor-faktor yang penting yang mempengaruhi kesuksesan perusahaan, menunjukkan hubungan antara tujuan dan rencana spesifik di setiap area. Peta strategis ini adalah alat yang ampuh bagi manajer untuk melihat hubungan sebab dan akibat antara tujuan dan rencana. Pada peta strategis, perusahaan mempunyai tujuan pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu melatih karyawan, memungkinkan pembelajaran berkelanjutan dan berbagi pengetahuan, serta membangun budaya inovasi. Peta strategi yang dibuat di perusahaan nyata biasanya lebih kompleks dan menyajikan tujuan spesifik yang penting bagi sebuah perusahaan. Selanjutnya ada kriteria tujuan efektif. Yang pertama, spesifik dan terukur. Tujuan harus bersifat spesifik dan terukur. Tergantung kebutuhannya, tujuan bisa bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Hal yang terpenting, tujuan harus ditetapkan dengan jelas dan dapat diukur kemajuannya. Yang kedua, memiliki jangka waktu yang pasti. Tujuan efektif juga memiliki jangka waktu tertentu yang menetapkan tanggal pasti pencapaiannya. Jika suatu tujuan memiliki tenggat waktu 2 atau 3 tahun, menetapkan tanggal pasti pencapaiannya merupakan cara yang tepat untuk mengingatkan pegawai untuk mencapainya. Dan yang ketiga, mencakup hasil-hasil penting. Tujuan harus mencakup hasil-hasil yang penting